Jadi two state solution itu dianggap kekeliruan, sehingga itu bahkan ada yang menyebut itu pengkhianatan. Sehingga yang kemudian dikatakan ya yang benar gimana? Ya one state solution. Jadi gimana? Ya hanya ada negara Palestina dan Israel harus dihapuskan. Jadi kalau saya melihat dari sisi yang lain dalam perspektif lain, adanya kesepakatan damai ini sebetulnya pengakuan nih terhadap eksistensi Hamas. Bahwa Hamas diakui, bahkan sejajar dengan Israel. Jadi lobby-lobby Israel ini berhasil menekan siapapun yang menjadi presiden Amerika untuk menjalin hubungan khusus special ally antara Israel dan Amerika. Nah, itu yang dibilang politik Amerika pada Israel ini nggak rasional, gitu loh, merugikan kepentingan Amerika sendiri, baik secara opini maupun secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adian Husaini dengan saya Fatih Madini dan tentunya bersama dengan Dr. Adian Husaini sendiri. Kali ini kita akan menanggapi satu isu yang masih hangat, yang sedang berlanjut dan menjadi sorotan di dunia internasional, apalagi kalau bukan isu penjajahan Israel atas Palestina. Kali ini yang ingin kita bahas menyesuaikan dengan kondisi yang tengah terjadi adalah seputar perjanjian damai atau kesepakatan damai antara Hamas dan Israel atas dorongan dari Presiden Amerika Donald Trump dan beberapa pihak lainnya. Rabu kemarin kita tahu bahwa Hamas menyepakati, kalau bahasa ini saya merilis dari Kompas, bahasanya Hamas Israel mencapai kesepakatan atas rencana fase pertama untuk mengakhiri perang. Semua pihak menyambut baik kesepakatan itu. Nah, kali ini dari peristiwa ini, dari sambutan Hamas fase pertama ya, ini belum full, belum penuh sepakat, tapi yang beredar video bahwa pasukan Israel mulai ditarik dari Gaza, pengungsi Palestina, pengungsi Gaza mulai kembali ke Gaza. Bahkan ada satu video yang merilis azan mulai berkumandang di Gaza. Dari peristiwa ini yang ingin saya minta tanggapan dari Ustadz Adian adalah pertama, apakah dengan akhirnya Hamas menerima kesepakatan ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa Hamas ini semacam menyerah dengan kondisi yang ada, atau kan ini tentu konsekuensinya dia menerima two state solution gitu ya, dengan 20% wilayah Palestina dan 80% sekitar itu ya, 80% wilayah Israel. Dia apakah Hamas ini bisa dikatakan menyerah atau bahkan mengakui penjajahan Israel gitu? Ya, ini menarik ya, karena di tengah para aktivis saya lihat ya, ustadz atau aktivis Islam itu ada pandangan yang termuat di beberapa media bahwa kalau mengakui Israel gitu ya sebagai satu negara, ya kan, itu berarti telah berkhianat ya kepada umat Islam, karena Palestina itu adalah milik umat Islam, sehingga nggak boleh diserahkan kepada Israel gitu kan. Nggak, Israel di sini maksudnya Zionis ya, Yahudi Zionis gitu. Jadi two state solution itu dianggap kekeliruan, sehingga itu bahkan ada yang menyebut itu pengkhianatan. Sehingga yang kemudian dikatakan ya yang benar gimana? Ya one state solution. Jadi gimana? Ya hanya ada negara Palestina dan Israel harus dihapuskan, kan gitu kan, dia penjajah kan, harus solusi diakhiri. Idealnya gitu ya. Solusi idealnya begitu. Nah, sekarang kan faktanya kita terkejut, misalnya ada yang terkejut, loh kok Hamas mau ya kan berunding dengan Israel dan menerima, meskipun ini baru taraf pertama dari 20 poin yang diajukan oleh Presiden Amerika Donald Trump ya. Nah, itu yang sebetulnya menarik. Jadi sebetulnya dari sisi diplomasi ya, begitu Israel mau berunding dengan Hamas, ini menarik kan? Kan kalau kita lihat Palestina itu ada otoritas Palestina, tapi faktanya yang sekarang menandatangani perjanjian ceasefire lah ya, kesepakatan damai taraf pertama ini Hamas. Artinya apa di situ? Berarti Hamas diakui dong eksistensinya. Kan selama ini Hamas ini dua sisi kan. Dulu Hamas nggak mau mengakui Israel, ya. Tapi sekarang 2 tahun ini dengan gempuran
senjata Israel dan negara-negara yang mendukung Israel kan dahsyat sekali itu. Ternyata Hamas masih eksis. Jadi kalau saya melihat dari sisi yang lain dalam perspektif lain, adanya kesepakatan damai ini sebetulnya pengakuan nih terhadap eksistensi Hamas. Bahwa Hamas diakui, bahkan sejajar dengan Israel. Kan sebetulnya Hamas secara politik ya, dia diakui eksistensinya. Nah, lepas nanti tentang apakah kesepakatan damai ini akan berlanjut. Karena saya kira Israel dan Hamas ini berada dalam posisi yang tidak di alam bebas ya. Israel sangat bergantung kepada Amerika. Dan sebetulnya dia bergantung juga pada negara-negara pendukungnya selama ini kan. Ya, Inggris lah yang paling bertanggung jawab terhadap pendirian Israel dulu tahun 1917. Sekarang sudah mengakui Palestina. Kan mau tidak mau nih, posisi Israel juga semakin lemah. Dukungan pada Israel semakin melemah dalam tataran dunia internasional. Lebih dari itu, di kalangan Partai Republik di Amerika pun yang mendukung Donald Trump itu juga sudah mulai muncul suara kritis terhadap politik Amerika yang terlalu dianggap ya kan merugikan Amerika itu sendiri. Ya, membantu Israel. Merugikan dari segi apa maksudnya? Dari segi kan gini, kalau politik itu ya, politik luar negeri satu negara itu biasanya hitung-hitungannya itu kan national interest, kepentingan nasional. Amerika bantu Israel itu dapatnya apa? Nah gitu loh. Dan sementara besar sekali bantuan Amerika pada Israel itu ya. Jadi lobby-lobby Israel ini berhasil menekan siapapun yang menjadi presiden Amerika untuk menjalin hubungan khusus special ally antara Israel dan Amerika. Nah, itu yang dibilang politik Amerika pada Israel ini nggak rasional, gitu loh, merugikan kepentingan Amerika sendiri, baik secara opini maupun secara ekonomi. Itu kan gampangnya kan gini, Amerika itu kalau ngadepin Israel kok kayak dicocok hidungnya sih, gitu loh. Itu dulu ketika di Amerika pun hampir tidak ada secara masif dukungan terhadap Palestina. Sekarang kan udah beda. Suara dukungan pada Palestina di Amerika itu menguat. Itu bisa dilihat di pemilihan wali kota New York ini kan, dukungan pada siapa itu Zohram ya, calon wali kota New York itu dahsyat sekali itu. Soal nanti jadi apa enggak soal, tapi fakta bahwa dukungan pada dia sangat besar di sana. Ya, kampus-kampus di Amerika mendukung Palestina. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Jadi ini artinya Donald Trump pun berada dalam kondisi yang semakin terdesak lah. Karena 4 negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan sudah mendukung mengakui negara Palestina. Itu sisi Amerika. Israel Netanyahu juga kepepet. Akhirnya kan Donald Trump di situ menekan. Apalagi kalau saya baca di beberapa berita ya, itu kan termasuk momentum Netanyahu akhirnya mengakui kan, minta maaf atas serangan terhadap Qatar. Qatar kan selama ini dijamin oleh Amerika, gitu loh. Kok tiba-tiba Israel nyerang? Akhirnya Netanyahu waktu di PBB itu minta maaf sama Qatar. Nah itu akhirnya dijadikan tekanan lagi. Ini sisi Israelnya. Sisi Israelnya dia kesepakatan damai ini ya. Sebetulnya menurut saya kalau baca berita-berita itu nggak ikhlas dia sebenarnya. Gitu. Dia nggak ikhlas sebenarnya, itu terpaksa lah gitu ya. Nggak ada pilihan gitu lah, harus nuruti Trump gitu ya. Yang kedua dari sisi Hamas. Hamas secara idealis tegas tidak mengakui penjajahan Israel atas Palestina, ya, tidak mengakui pendudukan itu. Artinya tetap menyatakan itu tidak sah. Tapi kan sekarang faktanya Hamas juga nggak bisa berdiri sendiri dengan kondisi yang sangat susah, tertekan di sana. Hamas kan selama ini terus terang aja mesti di backup lah, meskipun nggak tahu gimana caranya oleh Qatar, Turki, Saudi, Mesir gitu ya, baik perorangan maupun negaranya. Tapi kan nggak terang-terangan, pasti nggak terang-terangan, termasuk Indonesia. Yang terang-terangan kan bantuan-bantuan pangan, obat-obatan dan sebagainya gitu. Dan itu makanya Israel kan terus mencoba membasmi Hamas ini. Tapi dengan dukungan internasional yang kuat sekali kepada Palestina, ya kan, mau tidak mau momentum ini juga dilihat oleh Hamas, dan dengan desakan negara-negara Islam disebut ya, termasuk di sini kan pentingnya peran Indonesia juga, meskipun Indonesia jauh dari Palestina, tapi
waktu Prabowo pidato di PBB, kemudian pertemuan juga dengan beberapa negara itu dengan Donald Trump kan. Nah, itu kan sudah jelas isyaratnya akan mengarah ke sini. Nah, jadi kalau saya bedanya dengan perundingan-perundingan yang lalu, perundingan kali ini itu ada situasi internasional yang sudah berbeda. Maaf mengganggu sebentar ya. Tolong sempatkan untuk like, subscribe, komen ya. Maaf banget ya. Silakan teruskan. Terima kasih. Itu yang saya berprasangka gitu ya, menduga, bisa salah ini, tapi dugaan saya taruhlah ini inisiatif atau rencana Donald Trump ini ya, dugaan saya ini akan berhasil. Berhasil maksudnya? Berhasil sampai negara Palestina berdiri. Dengan pembagian wilayah 1967 itu? Iya, tapi itu masih alot. Nanti soal itu nanti akan ada lagi. Iya. Itu alot nanti perundingan soal Palestina. Jelas prinsipnya harus kembali ke wilayah 67. Karena itu yang nggak disahkan oleh PBB. Pendudukan Israel terhadap Palestina itu kan yang bisa dikatakan 80% sudah diakui oleh PBB, tapi yang occupied territory yang tepi barat dan jalur Gaza dan Yerusalem itu belum diakui. Nah, itu yang diminta oleh Palestina. Ya, jadi makanya sekarang mereka sudah bicara tentang ke depan kan. Bukan hanya tentang penghentian perang ya, perdamaian, tapi sudah bicara tentang rencana pembangunan Gaza. Iya, ada kan? Sekarang pembangunan ulang Gaza. Pembangunan ulang Gaza artinya ini sudah ke depan, sudah diperkirakan. Nah, nanti cuma bagaimana bentuknya. Saya kira ini mesti ada peran dari Saudi, Turki, Qatar, ya, Mesir itu besar. Dan tentu Indonesia juga ikut di situ. Jadi ketika kita nanti mengatakan tadi prediksi Ustaz Adrian kan bahwa Palestina merdeka maksudnya Palestina merdeka nih wilayah mana aja nih? Iya, nanti dugaan saya itu bertahap. Ya, artinya dugaan ini ya. Iya. Prinsipnya 67, tapi nggak bisa langsung langsung 67 semua gitu enggak gitu. Iya. Kan misalnya sekarang kalau kita lihat wilayah Gaza itu kan 45 km persegi ya. Dengan negara seluas itu, 45 km persegi itu cukup luas. Gaza kan termasuk ada area yang sangat padat ya, masih jalur Gaza itu kan Gaza Strip itu karena kecil tapi sangat padat. Tapi negara ini jauh lebih besar daripada negara terkecil di dunia itu Vatikan. Yeah. Vatikan itu hanya 0,49 km persegi, jadi nggak sampai 1 km persegi negara Vatikan itu. Tapi coba Gaza dan nanti tepi barat ya kan, di barat ini negara Palestina merdeka ini jelas. Jadi ini akan terjadi kompromi. Seperti peristiwa ini sepertinya melelahkan Amerika ya kan. Afghanistan sudah dilepas Amerika. Yeah. Syria itu kan terjadi pemerintahan baru. Dan bukan tidak mungkin sekarang ini. Israel juga dipaksa. Bukan hanya dari luar, di dalam negeri Israel sendiri terjadi perpecahan yang luar biasa. Kan ada video yang tak tahu ya mewakili apa enggak itu video yang saya lihat. Rakyat Israel pun senang, ada bersenang-senang dengan adanya kesepakatan damai ini kan. Yang Hamas juga penduduk Palestina sekarang sudah pelukan, sudah ada yang sujud syukur juga. Jadi kita kan yang dari jauh ini ya mendoakan lah gitu ya. Yang paling tahu kondisi kan saudara-saudara kita di sana ya, saudara kita di sana bahwa nanti kedepannya seperti apa. Saya membayangkan ya, negara Palestina yang akan terbentuk ini negara yang insya Allah akan cepat ya bangkit. Karena sekarang aja pembangunan kembali Gaza itu udah banyak sekali yang bantu. Kan apa susahnya kan membangun Gaza segitu bagi negara-negara Arab yang kaya, termasuk Indonesia juga akan bantu. Wah ini baru ini nanti dugaan saya sekali lagi itu. Tapi dugaan ini kenapa saya mengatakan dugaan? Karena juga penting ya, perubahan politik di Israel itu sangat rentan. Ya, Netanyahu ini kalau nanti terlalu ngikutin Trump bisa dijatuhkan loh di parlemen. Gitu lah. Ketika koalisi di sana tidak mencapai mayoritas, koalisinya Netanyahu di Knesset parlemen Israel, dia bisa jatuh.
Dan ketika partai-partai kanan nanti, partai-partai agama fundamentalis ini berkuasa lebih banyak, itu bisa lebih keras. Nah, sekarang mencermati peta politik di dalam negeri Israel itu sangat penting. Gitu ya. Yang saya maksudkan itu yang rentan sekali menggagalkan rencana atau program kesepakatan ini, termasuk yang Donald Trump nanti, adalah politik internal Israel itu. Cuma optimisme saya, ini kan pesimis ya gitu ya, artinya bisa gagal. Optimisme saya tekanan global. Tekanan Inggris, Perancis, nanti Amerika, kan termasuk Trump inginnya jalan nih kan. Kan sudah mau tidak mau ujungnya mau apa? Tuntutannya negara Palestina. Nah, tapi apakah itu bisa batal? Bisa. Bisa. Dan kalau ini sampai batal lagi, ya sudah. Solusinya perang. Dan kalau perang lagi gimana pandangan? Nah, perang lagi nanti ini ya di sini nih nanti konstelasinya tidak mudah ya. Maksudnya gini, tergantung Amerika, Inggris yang selama ini bantu Israel kan. Nah, ini akan berhadapan nih nanti kalau dengan yang pendukung kuatnya Palestina sekarang ini kan seperti Irlandia, Belgia, Spanyol ya. Dan lain-lain lah yang tentang negara-negara sekitar itu. Nah itu kalau saya sih harapan ya, bukan prediksi ini. Harapan sih mudah-mudahan ini sampai negara Palestina merdeka secepat mungkin lah. Nah, mungkin tahun depan lah sudah proses itu, atau mungkin lebih cepat lagi. Dalam arti sepakat untuk berdirinya negara, tapi kapannya, nah itu mungkin bertahap. Termasuk tadi wilayah-wilayahnya, ya mungkin untuk sekian tahun. Karena yang pelik bukan hanya soal Palestina, kan soal Israel juga pelik. Israel itu menghadapi tekanan dua itu, dari nanti pemukim-pemukim ilegal ya, yang menjarah ya tepi belah dan jalur Gaza itu kan ilegal tuh disebut menurut versi hukum internasional ya, menurut Dewan Keamanan PBB itu ilegal. Dan itu jumlahnya banyak itu, dan mereka keras loh. Ini orang-orang Yahudi yang garis keras nih. Ya kadang-kadang ada di antara mereka yang siap mati juga gitu. Itu pelik. Yang kedua tadi kalkulasi politik, perubahan politik di komposisi ya di kalangan politisi Israel, di parlemen Israel itu yang rawan nanti itu. Ya, jadi saya belum memprediksi terjadinya perang. Ya, kalau pasca kesepakatan ini. Kok rasa-rasanya Israel pun udah capek. Rasa-rasanya ya. Saya lihat arah-arahnya kok ke sana ya. Karena yang banyak tentara Israel juga mundur gitu kan. Mereka juga menghadapi tekanan global. Yang saya kira yang paling ditakuti Israel sekarang ini adalah opini dunia yang memojokkan mereka betul. Ya. Makanya saya melihat misalnya gini ya, Donald Trump itu dalam pidatonya memuji Prabowo. Netanyahu ketika pidato di PBB itu nyebut Prabowo juga. Nah, dalam sisi yang lain artinya suara Prabowo ya yang memaksa mendesak Israel untuk mengakui negara Palestina itu berarti kan diperhitungkan. Ya, soal nanti ini jadi apa enggak itu soal kedua, tapi berarti Prabowo disebut kan, orang kalau disebut dalam pidato ini kan nggak pernah dulunya kasus seperti ini terjadi. Bahkan sekarang Donald Trump ini dianggap presiden Amerika yang unik gitu lah, karena dia punya cara pendekatan gitu ya yang berbeda dengan sebelumnya. Dia praktis sekali pendekatan. Tapi saya kira tadi Donald Trump itu bersikap begitu juga bukan murni dia pro Palestina gitu, enggak, karena dia jadi presiden Amerika itu juga karena dukungan dari partai kelompok Kristen sayap kanan, right wing Christian atau Zionist Christian ya, Kristen Zionis. Itu Kristen Zionis itu kan harga mati bahwa tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa pilihan kan, bangsa Yahudi itu. Nah, itu yang kita melihat tuh. Cuma tadi itu menarik ya dari segi hukum ya, dari segi pandangan Islam terhadap two state solution itu apa gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke konstitusi Indonesia ya, bahwa
segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu. Alinea 1. Nah, memang secara prinsip itu harus diterapkan karena konstitusi. Tapi dalam aplikasinya kan memang ada hal yang diterima secara realistis. Contoh lah, kalau kita bilang sebetulnya Australia itu statusnya sekarang kan masih jajahan Inggris. Negara Australia sekarang itu masih jajahan Inggris. Australia itu pemimpin tertingginya bukan Perdana Menteri, tapi Gubernur Jenderal. Seperti dulu kita dijajah Belanda, di sini ada Gubernur Jenderal. Gitu. Jadi ada Gubernur Jenderal Inggris. Cuma ini dia tidak aktif di pemerintahan praktis ya. Dia wakil Ratu Inggris di Australia. Status Australia itu masih jajahan. Ya. Kemudian misalnya kalau kita bicara tentang negeri Muslim, Thailand Selatan itu kan masuknya wilayah Melayu Muslim dan sekarang di bawah Thailand. Kita dalam perspektif Islam, kalau menggunakan perspektif Islam ya, apakah Thailand itu negara penjajah? Dan negara penjajah yang lain, apakah Rusia juga masih menjajah? Cina masih sekarang, Uighur, ya kan? Kasusnya, Myanmar dan sebagainya. Jadi misalnya begini, Indonesia harus konsisten dong dengan konstitusi, menolak segala bentuk penjajahan. Nah, apakah harus diputus tuh penjajahan itu? Nggak, di dalam politik ini ada realitas. Politik itu kan the art of possibility. Apa yang paling mungkin ya dilakukan dalam situasi yang sekarang ini. Nah, di situ ada pertimbangannya adalah pertimbangan akhafud dararain. Pertimbangan kemudorotan yang lebih kecil. Apakah negara Palestina ini nanti akhir dari perjuangan ya melawan kaum Yahudi itu? Enggak. Nah, di situ. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya bukan akhir dalam artian? Kan gini, dalam Al-Quran itu banyak disebut ya tentang sifat-sifat kaum Yahudi. Ya kan? Bahkan Rasulullah juga mengingatkan, kamu akan ikuti sunnah-sunnah orang Yahudi, latatapi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lataba'tumuhum. Tantangan yang diakibatkan oleh kaum al-Yahud wan Nasara ini dalam hadis Nabi tadi itu kan, sampai Al-Quran menyebut walang tardu angkal Yahudi wal Nasara, ini kan bukan hanya penjajahan di Palestina. Nah, karena menurut Prof. Alatas, kaum Yahudi Nasrani ini telah berhasil ya mewujudkan satu tantangan peradaban, satu peradaban besar yang bernama peradaban Barat itu. Jadi sebetulnya negara Palestina ini gitu ya, berdiri, tantangan umat Islam secara global ini, bahkan umat manusia semuanya adalah tantangan modernitas yang diakibatkan oleh peradaban Barat modern ini. Kembali kepada the challenge of modernity, kembali kepada sekularisme. Bahkan nanti negara Palestina merdeka itu, dia akan berhadapan dengan itu. Kan sebetulnya tujuan Allah menciptakan di dunia ini apa sih? Manusia ini semuanya kan untuk ibadah. Selama dunia akhirat, kan gitu. Dunia ini ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan. Jadi dunia ini ujian, maka kita harus selamat, gitulah. Nah, ujian terberat yang dihadapi umat Islam itu apa? Kan ujian iman. Ujian iman yang paling berat dihadapi umat Islam itu apa? Ujian pemikiran. Gitu kan. Jadi saya tidak memandang negara Palestina berdiri ini terus selesai masalah. Berarti Yahudi udah kalah. Oh, belum. Yahudi dalam arti penjajahan negara dan fisik tadi bisa jadi. Itu pun masih panjang nih itu ceritanya. Karena dia masih kuat kan, masih dapat dukungan negara-negara besar. Nah, makanya saya melihat pertaruhannya sekarang ini ya bukan lagi negara Palestina berdiri atau tidak berdiri. Kalau negara Palestina berdiri ini sudah menjadi kesepakatan internasional. Kan fakta begitu sekarang. Iya kan? Bahkan Amerika pun sudah mulai melunak. Itulah masalahnya kan. Dulu negara-negara yang lain iya, tapi sekarang siapa yang berani menolak ide tentang jadi two state solution itu saya melihat bukan akhir. Jadi gini ya,
bukan hanya di kalangan Islam, di kalangan Yahudi itu menarik. Kalau kita lihat wacana Zionisme, ketika bangsa Yahudi tertindas di Eropa, gitu kan, itu kan muncul beberapa ide penyelamatan. Yang satu asimilasi, ya sudahlah orang Yahudi ada yang sampai menjadi pindah agama Kristen menjadi Eropa lah. Ya. Tapi ternyata kan nggak begitu, tetap nggak diterima. Maka Herzl punya cara kan, kalau orang Yahudi mau selamat harus punya negara sendiri, gitulah. Itu kan sebetulnya belakangan, setelah Dreyfus Affairs itu yang di Paris itu kan, akhirnya dia nulis buku Der Judenstaat, negara Yahudi gitu kan. Dulu kan orang Yahudi itu maunya ke Amerika sebagai tempat yang aman bagi Yahudi. Di Eropa ditindas ratusan tahun, ke Amerika lah lebih aman gitulah. Tapi Herzl kan enggak, akhirnya justru Zionis enggak begitu berpikirnya. Yahudi aman kalau dia ke Palestina. Bikin negara sendiri, gitu kan. Nah, ternyata negara yang dibikin itu negara sekuler dan negara yang malah bikin masalah terus sejak berdirinya, gitu loh. Sudah 100 tahun malah nggak tambah damai nih dunia ini, gitu loh. Kira-kira kan gini ya. Kalau kita lihat sejarah Yahudi, history of the Jewish people itu dari zaman Nabi Yusuf lah taruhlah gitu ya. Itu kan sebenarnya pelajaran. Yahudi ini nggak belajar dari sejarah itu. Ketika dibantai oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Musa, Nabi alaihissalam ya, khianat sama Nabi Musa, kan gitu. Nah nanti ditinggal kan, terus punya kerajaan dipimpin oleh Nabi Daud, Sulaiman, khianat lagi, ngerusak agama Yahudi, kan gitu. Terus diutuslah Nabi Isa alaihissalam, beresin agama Yahudi. Nabi Isa malah mereka fitnah, ya kan, mereka jebak kerjasama dengan tentara Romawi untuk bunuh Nabi Isa, kan gitu. Akhirnya diserupakan. Kan sebetulnya apa sih yang mereka rusak ini gitu ya? Agama. Maka Al-Quran tentang Yahudi bicaranya apa? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya kan, kamu merusak hak batil itu kan. Dia makanya Al-Maghdub disebut Al-Maghdub itu dimurkai Allah. Karena kerjaannya ngerusak kebenaran, ngerusak agama gitu loh. Ya kan? Al-Baqarah 75 79 tuh merusak kitab suci, ya, merusak wahyu. Al-Baqarah 55 ya, dia menolak sumber ilmu dari wahyu, empirisisme, positivisme. Al-Baqarah 96 ya, tentang keserakahan dunia, tentang rasisnya, ya, Al-Jumu'ah ayat 4 ya. Itu coba aja lihat Yahudi ini. Nah, Palestina ini satu hal, kejahatan mereka ini sekarang terungkap gitu ya. Tapi yang Yahudi semuanya ini, orang Yahudi ini kan sekitar berapa sekarang? 14 jutaan lah di seluruh dunia itu. Kan pengaruh mereka di Eropa, di Amerika apa? Termasuk orang sekuler. Sekarang kalau kita lihat nih, yang banyak dukung negara Palestina sekarang ini, kan macam-macam nih, LGBT lah, yang sekuler, yang ini, pokoknya humanity aja, kemanusiaan. Iya, dasarnya itu kan. Nah, iya. Ketika negara Palestina berdiri, kita nggak tahu kan nanti, ya, tarik menarik antara kekuatan tokoh-tokoh di Palestina seperti di Indonesia dulu. Nanti seperti apa nih negara ini? Iya. Nah, itu justru itu nanti yang akan menjadi di Palestina sendiri nih. Ya, sebab kalau nanti negara Palestina yang berdiri itu adalah negara yang mengadopsi sekularisme, ya, yang agama tidak dijadikan sebagai dasar kehidupan, ya, dalam pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Wah, ini berat justru. Palestina nanti diuji dengan ujian baru, ujian kemakmuran, ya, ujian malah kebebasan mungkin. Nah, di sini nih ya, pentingnya nanti ya, negeri-negeri Muslim dan umat Islam khususnya untuk mengawal negara Palestina merdeka itu seperti apa coraknya. Itu tuh nanti yang justru panjang nih ceritanya gitu kan. Jadi sebagai langkah, tadi saya mau cerita yang itu ya, tentang Yahudi ya. Kan ya Yahudi itu gini. Herzl itu kan mau bikin negara Yahudi. Itu kan, the Jewish state itu kan. Ciri-cirinya negara Yahudi begini-begini. Kan ada orang yang bilang kelompok Yahudi itu, ada yang menolak itu. Ya, yaitu misalnya Nature Karta, itu menolak. Karena negara Yahudi itu baru boleh ada setelah juru selamat Yahudi. Nah, siapa itu juru selamat Yahudi datang?
Mesiah itu apa? Mesiah itu kan datang. Nah, itu baru negara Yahudi terbentuk. Dan sekarang terbukti negara Israel sekarang negara sekuler. Gitu. Tapi ada orang yang berpikir sebagai jembatan kelompok Yahudi itu. Memang kita maunya ke sana tuh, tapi eksistensi negara Israel ini tidak salah. Gitu. Ini di kalangan Yahudi ya. Meskipun sekuler. Meskipun sekuler, ini dianggap sebagai jembatan menuju negara Yahudi yang sebenarnya. Kalau Nature Karta enggak, dia bilang negara Yahudi ini salah mongso, salah waktu, belum saatnya. Makanya Nature Karta malah mendukung Palestina untuk menghancurkan negara Yahudi gitu loh. Itu kelompok Yahudi yang religius sekali, tapi dia pahamnya beda, gitu kan? Tapi ada yang kompromi. Nah, sama kan kayak negara kita waktu kita mau merdeka Indonesia itu, kan beberapa ulama di BPUPK tetap ya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Pokoknya negara yang merdeka nanti diatur dengan agama, dengan Islam, sampai di konstituante kan. Tapi kan tokoh-tokoh kita dulu realistis, maksudnya lah tidak semua orang Islam setuju. Jangankan Indonesia, nggak semua orang Islam sendiri setuju negara merdeka diatur dengan Islam, maka tercapailah kompromi negara itu. Yang penting merdeka dulu kan gitu dulu tuh. Iya. Kita dulu kan berpikir kayak sepakatnya apa sih? Yang penting merdeka dulu. Ya, bahkan nanti ketika pengakuan kemerdekaan di konferensi meja bundar kan, Bank Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum, ya, perjanjian Rum Van Royen itu. Nah, menghasilkan apa pengakuan Indonesia, tapi Indonesia disuruh jadi serikat. Kan diterima dulu kan gitu ya. Daripada nggak dapat semuanya, ya dapat sebagian nanti untuk menguatkan. Nah, itu. Jadi ini ya tentulah ini dalam perundingan saudara kita di Palestina menurut saya sih lebih paham situasi mereka. Jadi saya sih mengajak kita yang di Indonesia gitu ya, silakan beda pendapat. Yang berpendapat bahwa ini harusnya one state solution, bener gitu. Harusnya memang begitu. Harusnya gitu. Ya. Begitu tuh kita setuju banget one state solution itu. Tapi gimana sampai ke situ? Kan ada yang bilang ya solusinya jihad dan khilafah, umat Islam bersatu merangi Israel. Lah masalahnya kapan bersatunya? Itu kenyataan sekarang ini nggak bersatu. Kan ya harus menyerah. Kalau semua sepakat kalau iya kan. Makanya kan solusinya sebenarnya begini. Paling efektif itu ya, solusi paling gampang itu ya kan, umat Islam bersatu, ya, bikin khilafah, jadi negara kuat, punya tentara lebih kuat dari Amerika. Iya. Nah, itu bisa langsung tuh beresin Israel. Ya. Kalau kan kita bicara kalau nih kan. Kalau ada nih umat Islam bersatu, ya kan, punya satu khalifah. Terus negara ini hebat, kaya, kuat, rakyatnya punya semangat jihad, ya, yang tinggi. Terus kekuatan tentaranya nggak kalah dengan kekuatan Amerika. Kan Amerika ini negara dalam sejarah manusia, negara paling kuat, ya, militer dan senjatanya gitu. Itu ya sanggup nggak ngatasi Amerika kan gitu aja. Ya, jadi masalahnya atau paling gampang tiba-tiba Amerika menjadi kekhalifahan. Donald Trump syahadat, gitu loh misalnya. Terus didukung oleh semuanya, Donald Trump diangkat jadi khalifah, tentara Amerika jadi Islam, gitu kan, mendukung Palestina. Nah itu seminggu juga habis Israel. Itu kan kita bicara kalau. Nah, sekarang orang Palestina nunggu itu kapan ini? Jadi nggak apa-apa, itu sebagai sebuah idealisme. Ya cuma mungkin yang saya lihat ini ya, mungkin orang tuh takut. Misalnya tadi kan beberapa jam sebelumnya Israel nyerang Gaza lagi, sempat ada serangan lagi. Jadi mungkin yang orang takut, ini karakternya pengkhianat nih, ini bangsa ini gitu. Lah iya. Orang takutnya di situ gitu. Orang udah pengalaman, makanya kan saya bilang tadi, apakah ini bisa berlanjut? Ya belum tentu. Iya. Tapi yang bisa dilakukan apa oleh Palestina sekarang ini? Kan akhirnya Hamas menerima, ya kan, didukung oleh negara-negara Arab dan Indonesia, Turki gitu kan, dia menerima. Itu yang paling. Ya sekarang kalau Israel berkhianat, nah Amerika kan, dia ngadepin Amerika sendiri. Ya itu posisi Amerika, dia habis nyerang Qatar minta maaf. Ini yang tampak ya, kalau dalam politik itu kan antara panggung depan, panggung belakang bisa beda.
Jadi maksudnya dalam politik begini ini, ya udah, apa yang kita lakukan sekarang ini? Bener lah teman-teman demo, kita ngirim bantuan, ngapain bisa kita lakukan? Kita berdoa, kunut nasilah, lakukan aja terus. Nggak usah saling mencela kalau menurut saya itu. Yang mau bilang bahwa wah one state solution, wah bener gitu aja. Nah cuma ini ya ada yang beberapa pandangan lah ya, ada yang mengecam Hamas seperti ini. Kalau sekedar saran saya nggak usah lah begitu ya. Kita itu menurut saya ya, saya nggak tahu persis apa yang terjadi di sana ya, sebatas yang saya lihat secara zohir ya kan, Hamas itu pejuang. Mereka yang ngalami sehari-hari kok. Dan faktanya rakyat Palestina juga nggak nyalahkan Hamas. Yeah. Kan faktanya ketika setelah serangan 7 Oktober itu yang mendukung Hamas 70% orang Palestina. Mayoritas. Artinya orang Palestina aja dukung Hamas, ya sudah kan mereka yang lebih tahu. Ya, jadi kalau kita punya pendapat misalnya nggak setuju dengan Hamas, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saran saya lebih baik diam. Dalam arti, saya nggak setuju nih, tapi kan mereka berjuang. Sebab gini ya, kalau kita sampai menzolimi ya saudara kita yang Muslim, itu berat itu tanggung jawabnya. Ya, dunia akhirat itu berat. Ya, namanya menzolimi orang yang baik, menzolimi saudara Muslim itu berat. Jadi kalau saya mengajak soal Palestina ini, yang target kita yang penting kan Palestina, sepakatlah kita bahwa genosida dihentikan, ya Palestina segera merdeka. Nanti dengan merdeka itulah insya Allah Palestina akan dibantu oleh banyak kaum Muslim sedunia gitu ya. Dan insya Allah mereka akan membangun negara yang hebat, yang kuat gitu ya. Bahkan insya Allah gitu ya, lebih kuat dari Israel. Nah, di situ nanti tuh kalau sudah Palestina kuat segala macam, apa bisa kan kecil, siapa bilang negara kecil nggak kuat? Yeah. Ya, Al-Quran sini mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sahabat Nabi dulu 1/10-nya bangsa Romawi dalam perang Yarmuk bisa mengalahkan Romawi. Nah di sini nih sekarang, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, para mujahidin di sana nggak lengah. Ya, itu seperti Pak Nasir kan nulis artikel tahun 51. Ya 6 tahun setelah merdeka kan Pak Nasir nulis, jangan berhenti tangan mendayung. Ya, nanti kamu terbawa arus ya, ke tengah lagi. Nah, Pak Nasir kan mengingatkan, setelah merdeka ini merasa saudara sudah sampai pada tujuan. Belum. Itu kata Pak Nasir kan itu. Ya, Anda harus masih bekerja keras. Tantangan Palestina ini setelah dapat negara, justru di situ tantangan beratnya. Jadi masih panjang episodenya. Ya, apakah setelah negara Palestina berdiri akan kiamat? Ya, kita lihat saja. Tapi kalau perasaan saya gitu ya, masih panjang ini. Episodenya masih banyak. Ya, setelah Palestina dapat negara, tadi itu menghadapi tantangan pemikiran yang tidak ringan. Yang sumbernya juga Yahudi juga. Itu kan Yahudi yang belum selesai. Itu kan sering Profesor Muhammad Nur itu sering menunjukkan buku itu, The Culture of Critique, dari Profesor Kevin McDonald. Nah ini nih. Buku apa ini? Nah ini kalau mau diklik ya, The Culture of Critique, ya, buku karangan Profesor Kevin McDonald ini. Buku The Culture of Critique ini ya menggambarkan tentang dominasi intelektual Yahudi, pemikiran Yahudi terhadap bangsa Barat. Ya, sampai profesor ini mengatakan hampir semuanya gitu ya. Hampir semua gerakan intelektual abad 20 itu dipimpin dan didirikan dan dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Dan dia bilang apa di situ? Gerakan intelektual Yahudi ini have destroyed the confidence of Western men. Gitu. Telah menghancurkan rasa percaya diri bangsa-bangsa orang-orang Barat. Gitu. Nah, itu. Jadi ini dan ingat loh, banyak loh Yahudi-Yahudi liberal sekarang kan mendukung Palestina.
Nah, apa Yahudi liberal nanti diem? Pasca kemerdekaan. Iya kan, setelah pasca kemerdekaan kan banyak di sana Yahudi liberal nih. Yahudi liberal ini kan pendukung LGBT macam-macam itu. Iya. Di Amerika itu Yahudi meskipun sekitar 2%, pengaruhnya besar. Termasuk legalisasi LGBT di Amerika kan pengaruh dari kaum Yahudi di Amerika besar sekali. Nah, itu kan menjadi tantangan baru loh. Bukan hanya bagi Palestina, ya, bagi seluruh dunia. Nah, gitu tuh. Jadi ini melihat mungkin ya saya terus terang secara pribadi senang. Ya kan, rakyat Palestina sudah bisa kembali, ya nanti bisa membangun Gaza. Ya, ini terlepas soal Israel gimana lah, yang penting Gaza saudara kita di sana selamat, ya kan, dan mereka pun terlihat senang. Kecuali kalau orang Palestina nggak senang nih, gitu loh. Misalnya Hamas mau sepakat, terus rakyat Palestina demo protes, nggak mau, ya, kami maunya perang. Kita yang di sini maunya perang, lah mereka maunya nggak perang gimana? Nah, sebab kalau mau damai itu di mana-mana namanya perdamaian take and give, ya, memberi dan menerima, kan mesti ada tawar menawar di situ, seperti Hudaybiyah, ya kan, orang kafir Quraisy nggak mau menyebut Muhammad Rasulullah itu kan, suruh nyoret Rasulullah, ya Rasulullah perintahkan dicoret, itu nyakitin itu sebenarnya gitu kan, tapi dalam negosiasi, nah Rasulullah berpikir panjang. Gitu kan, bahwa nanti kalau ini begini, kalau ini begini. Nah, kita perlu nih. Kalau saya sih melihat perdamaian ini langkah awal, ya, yang justru kalau betul-betul sampai menjadi negara Palestina, ya menurut saya itu solusi yang praktis sekarang ini. Nah, berikutnya susun lagi, babak berikutnya itu, ya. Jadi ini nggak bertentangan dengan terus solusi one state, ya kan bisa aja sekarang. Sekarang ini misalnya two state solution, tapi kan tujuan akhirnya one state solution. Terus gimana caranya? Dakwah orang Yahudi didakwai, masuk Islam, selesai. Kan kalau solusi kita ada gini ya, udah perang. Ya kalau Yahudi nanti dia sadar gitu kan, wah ini banyak kesalahan pada mereka sendiri, kenapa enggak? Iya kan? Kalau muncul orang-orang Yahudi yang ini sekarang bela Palestina ini, ya kan? Terus nanti mereka memeluk Islam, kenapa enggak? Kan dakwah kepada orang Yahudi itu perintah Al-Quran, Ali Imran ayat 64. Tugas negara Palestina merdeka nanti yang terpenting menurut saya, ya, di samping menyejahterakan sebagainya, adalah melaksanakan dakwah, termasuk kepada orang Yahudi. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kan gitu. Jadi setelah negara Palestina merdeka, kalau saya ya, pandangan saya, ini alat nih. Negara Palestina merdeka ini nanti alat. Alat untuk apa? Dakwah. Dakwah pada siapa? Dakwah kepada Donald Trump. Dakwah kepada Netanyahu, gitu kan. Dakwah kepada para pendukungnya. Ya, kan perintah Allah. Wahai Nabi, ya kan? Qul, katakan, ya ahlul kitab. Nah, disebut ahlul kitab kan, mereka ahlul kitab nih, Yahudi Nasrani. Diajaklah Netanyahu dan Donald Trump dan kawan-kawannya dan lain-lain, didakwai. Kita punya pendakwah hebat, ada Don Ditan, ada siapa orang Yahudi yang tokoh Yahudi yang masuk Islam sekarang siapa? Dulu kan kita ada Maryam Jamila, ya kan. Muhammad Asad. Nah, sekarang ini siapa nih yang tokoh Yahudi yang Muslim sekarang? Nah, coba cari nanti itu. Siapa tahu? Kan diwajibkan mendakwai mereka. Jadi kalau saya ya terserahlah, Anda mau pandangan apa terserah. Tapi kalau saya memandang negara Palestina merdeka ini negara alat, ini organisasi. Negara ini alat, bukan tujuan. Alat untuk apa? Alat untuk mensejahterakan masyarakat, ya kan? Orang Palestina bisa tenang beribadah, bisa membangun ekonominya, bisa membangun militernya, ya, bisa membangun kekuatan pemikirannya, dan alat dakwah itu. Kenapa enggak Palestina merdeka langsung nanti berdiri universitas yang hebat seluruh dunia, ya kan? Menjadi pusat peradaban, termasuk nanti orang Yahudi belajar di situ.
Ya, jadi mungkin ini nggak terfikir kan dia maunya perang aja gitu. Loh gimana sih? Tidak semua negara dulu ditaklukkan dengan perang. Contoh Indonesia lah. Indonesia itu sebetulnya di sini 2 kerajaan besar, iya kan? Mojopahit dan Sriwijaya. Memang ditaklukkan dengan perang? Enggak. Ditaklukkan dengan dakwah. Kan contoh ini. Kurang apanya loh di sini Mojopahit dan Sriwijaya itu ditaklukkan dengan dakwah, ya kan? Dikirim di sini ulama-ulama hebat, ya pendakwah-pendakwah hebat, masuk Islam. Apalagi sekarang era medsos, era AI segala macam ini sangat memungkinkan. Ya, jadi ini bisa apa ya yang nggak terduga nanti kan Palestina ini alat untuk dakwah. Nah itu mudah-mudahan nih ya saudara kita di Palestina menyadari itu sehingga terlena dengan godaan-godaan duniawi setelah merdeka. Ya, begitu ya saya kira cukup. Terima kasih nih pada Ustaz Adian. Ini baru ya banyak sekali gagasan baru tadi Palestina sebagai alat negara Palestina sebagai alat dakwah itu kayaknya statement yang kayaknya belum terpikirkan gitu. Dan tadi beberapa ini kalau bagi kita memandang satu peristiwa kesepakatan ini dengan perspektif yang lebih luas, kita kan bisa menilai secara lebih bijak gitu ya. Jadi nggak satu pandangan, jadi dia lebih luas gitu. Jadi kita lebih adil lah, lebih bijaksana dalam menilai satu peristiwa ini. Ya, semoga kita doakan yang terbaik kepada bangsa Palestina. Semoga bisa terus hidup dengan lebih tenang, lebih baik ke depannya. Dan semoga ini perjanjian fase pertama ini berlanjut terus. Mudah-mudahan Israel setidaknya untuk kedepannya Yahudi Israel tidak berkhianat gitu ya. Semoga benar-benar terwujud negara Palestina merdeka seperti yang diharapkan tidak hanya oleh kita tapi juga dunia internasional. Terima kasih kepada Ustaz Adian dan sampai jumpa kembali di channel kita Adian Husaini TV dengan topik-topik lainnya yang lebih beragam dan yang lebih unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.